Hai semuanya, selamat datang di mata kuliah PG 3108 Sistem Utilitas Teknik Pangan. Saya Helen akan menjadi pengampu mata kuliah ini untuk 1 semester ke depan. Pada video pertama hari ini, kita akan membahas atau melihat apa silabus mata kuliah kita untuk 1 semester ke depan. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari setiap minggunya secara garis besar. Untuk memulai kuliah ini, saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian mengenal apa itu yang disebut dengan sistem utilitas? Terminologi ini merupakan terminologi yang baru dan tentunya belum terlalu dikenal oleh teman-teman semuanya. Sekarang kita bisa lihat diagram di samping. Diagram ini menunjukkan proses terbentuknya atau dibuatnya produk, energi, atau byproduct lain. Di jurusan-jurusan teknik kimia, teknik pangan, dan teknik bioenergi, kita mempelajari pemrosesan bahan baku seperti ini secara masif. Pada kenyataannya, proses perubahan bahan baku menjadi produk ini tidak dapat berjalan secara sendiri. Dia membutuhkan unit-unit pendukung supaya bisa berjalan dengan baik. Unit pendukung tersebut dapat berupa satu energi. Energi ini dapat berupa bahan bakar ataupun listrik. Hampir semua industri membutuhkan energi. Yang kedua adalah unit-unit pendukung lainnya. Contohnya udara, air, atau gas inert. Gas inert dan udara ini dapat bertekanan normal atau bertekanan tinggi. Tentu saja ada unit-unit pendukung lainnya yang tidak digambarkan pada gambar ini. Yang ketiga adalah limbah. Setelah proses selesai, proses ini pasti menghasilkan limbah. Limbah ini perlu diolah lebih lanjut. Yang dimaksud dengan sistem utilitas adalah seluruh unit-unit pendukung agar sebuah proses dalam pabrik dapat berjalan dengan baik. Dalam mata kuliah ini, kita akan mempelajari sistem utilitas atau unit-unit pendukung yang biasa ditemui di pabrik pangan. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pembakaran. Di sini kita akan mempelajari tentang bahan bakar, apa saja jenis bahan bakar apa yang cocok untuk pabrik pangan, dan reaksi apa yang terjadi selama pembakaran. Panas yang dihasilkan dari pembakaran suatu bahan bakar biasanya digunakan untuk membangkitkan kukus dalam sebuah boiler. Di sini kita akan mempelajari jenis-jenis boiler, keuntungan dan kekurangan masing-masing boiler, lalu apa itu rugi-rugi panas, dan bagaimana kukus dapat dibangkitkan dalam sebuah boiler. Berikutnya, kita akan mempelajari mengenai listrik. Listrik dalam pabrik pangan pasti digunakan. Listrik tersebut dapat diperoleh dari sumber luar atau biasa kita sebut sebagai off-grid, atau dapat juga dibangkitkan on-site. Kita juga akan mempelajari mengapa dalam sebuah pabrik, dalam industri, listrik yang digunakan itu biasanya punya tekanan 380 volt. Beda dengan yang biasa kita gunakan di rumah. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai sistem penyediaan air pendingin. Di sini kita dapat melihat gambar menara pendingin. Jadi air dari proses biasanya digunakan dalam heat exchanger atau dalam reaktor dan dalam proses lainnya memiliki temperatur yang cukup tinggi. Biasanya air ini akan didinginkan kembali dalam sebuah menara pendingin supaya dapat digunakan berulang-ulang. Kita akan mempelajari lebih jauh mengenai air pendingin. Berikutnya, kita akan mempelajari mengenai sistem penyediaan air. Air yang diperlukan untuk boiler dan juga untuk air pendingin memiliki spesifikasi yang khusus. Kita akan mempelajari spesifikasi apa yang diperlukan dan bagaimana cara kita memperoleh spesifikasi tersebut dari air umpan yang kita miliki, baik itu air laut, air permukaan, atau air sumur. Dua materi terakhir yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini bisa saya katakan merupakan sistem utilitas yang khas untuk pabrik pangan. Yaitu yang pertama adalah sistem refrigerasi seperti yang dilihat di gambar atas. Jadi sistem refrigerasi ini bisa digunakan untuk pabrik es krim, pengalengan ikan, dan bahan-bahan olahan pangan lainnya. Pada materi ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita membangkitkan sistem refrigerasi, lalu bagaimana cara menghitung koefisien performanya, dan bagaimana meningkatkan efisiensi dari siklus refrigerasi yang telah kita miliki. Yang terakhir adalah cleaning in place. Cleaning in place ini merupakan cara pembersihan
yang sangat banyak sekali digunakan di industri pangan, sehingga sangat penting untuk kita ketahui. Dalam cleaning in place ini kita akan menggunakan berbagai jenis larutan pembersih secara kimiawi dan kita tidak perlu membongkar modul-modul yang kita miliki. Demikian kurang lebih silabus dan materi yang akan kita pelajari untuk mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.